ato mítico. Eu tô cheio, me desculpe. Vem, vem. Season 1 episode 1. Di suatu tempat di negara Meksiko diperlihatkan seorang pria bernama John Creasy tengah memimpin tim keamanan untuk misi CEI. Semua arahan tersebut berlandaskan atas perintah Henry Tappen, seseorang yang menyewa Creasy melakukan misi keamanan. Namun ketika Creasy melakukan tugas tersebut, tiba-tiba saja sekelompok pria berpakaian hitam melakukan penyerangan di lokasi mereka, menyebabkan seluruh timnya dieksekusi tepat di depan matanya sendiri. This is report. Hey, hey. Tell my wife. 4 tahun kini telah berlalu. Creasy terbangun di sebuah apartemennya yang cukup berantakan. Dia adalah satu-satunya yang selamat atas pembantaian, membuat kehidupannya meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Creasy setiap malam harus menutup kepalanya sebagai ritual pengingat trauma, di mana Creasy telah mengalami gangguan mental akibat peristiwa menakutkan yang pernah dialami sebelumnya. Kecanduan alkohol membuatnya bergantung pada obat-obatan sepenuhnya. Tak hanya itu, kehidupan Creasy saat ini sangat kontras dengan masa lalunya sebagai pasukan khusus, di mana ia bekerja sebagai buruh pabrik di gudang logistik, membuatnya merasa sudah tak memiliki tujuan hidup, sehingga tepat di hari itu dengan keputusasaan ia mencoba mengakhiri kehidupannya di saat itu juga. Percobaan tindakan bunuh diri yang dilakukan Creasy nampaknya tidak sesuai rencana, di mana ia berhasil selamat dari maut yang hampir saja membunuhnya. Dan seseorang yang mendampingi Creasy di saat itu adalah Paul Rayburn, seseorang yang merupakan sahabat lama saat bertugas di divisi Special Force. Dari pertemuan itu, Paul meminta penjelasan mengapa Creasy ingin mengakhiri hidupnya. Namun alih-alih memberikan jawaban, ia justru hanya terdiam, membuat Paul menawarkan jalan keluar bagi sahabatnya tersebut. Paul meminta Creasy agar ikut bersamanya ke negara Brasil, serta menawarkan pekerjaan sebagai kepala keamanan di negara yang dimaksud. We're looking at an estimated flight time of hours and 30 minutes to Rio. Lou, what the fuck are you doing? Trying to get some sleep. You make it look like I'm taking you hostage. Kini tibalah mereka di negara Brasil, sebuah negara terluas kelima dan penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Dari perjalanan yang melelahkan, mereka pada akhirnya tiba di tempat kediaman Paul. Paul memperkenalkan Creasy pada keluarga kecilnya. Ia memiliki istri bernama Regina, serta 3 orang anak bernama David, Robbie, dan Paul Rayburn. Paul digambarkan sebagai gadis yang cerdas, namun memiliki sikap pemberontak karena harus berpindah-pindah tempat mengikuti pekerjaan ayahnya. Saat keesokan harinya diperlihatkan Paul membawa Creasy untuk bertemu dengan seseorang bernama Prado Suarez. Suarez adalah kepala keamanan kepresidenan Brasil. Ia memiliki tugas menjaga presiden tetap aman. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Suarez meminta Paul mencari kandidat terbaik demi mencegah serangan teroris, mengingat pemerintah akan segera mengadakan pemilu beberapa bulan kemudian. Dari pertemuan tersebut, Suarez membacakan jejak John Creasy sebagai mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, bertugas 3 kali di Irak dan Afghanistan. Creasy pernah bekerja untuk CEI sebagai keamanan swasta selama 4 tahun. Namun saat memimpin operasi di kota Meksiko, ia justru menewaskan seluruh timnya, sehingga Creasy harus dinonaktifkan akibat penggunaan obat-obatan yang berdampak pada mental psikisnya, membuat Suarez menganggap bahwa Creasy tidak layak menjadi keamanan
keamanan presiden dengan reputasi yang buruk. Namun Paul mencoba menjelaskan bahwa Crazy adalah satu-satunya yang terbaik yang pernah bekerja sama dengannya. Dan untuk membuktikan ucapan yang dimaksud, Suarez akan melakukan evaluasi fisik dan taktis. Crazy akan membongkar senjata kurang dari 16 detik. Namun karena kondisi mentalnya yang belum stabil sehingga ia harus gagal merakit senjata di bawah tekanan. Go. Okay, back up. Dealing with a volatile election. Your seriousness from the beginning. Kegagalan Crazy tidak membuat Paul serta-merta menyerah dengan begitu saja. Jika mereka tidak merekrut sahabatnya sebagai pasukan keamanan kepresidenan, maka di hari itu juga ia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Sementara Crazy yang masih dilanda trauma pasca pembantaian di malam itu berniat meninggalkan negara Brasil, namun sempat mendapatkan penolakan. Masalah terbesar bagi Crazy saat ini adalah dirinya sendiri. Ia membiarkan dirinya hancur akibat peristiwa terburuk dalam hidupnya. Solusinya bukan menghindar atau menyendiri dalam rasa sakit. Harus ada seseorang yang dapat membantunya terbebas dari rasa bersalah dan trauma. Dan seseorang yang dimaksud adalah Paul. Sebagai sahabat, Paul akan berusaha sebaik mungkin memberikan dukungan, bukan merubahnya menjadi orang lain, tetapi untuk mengingatkan siapa jati diri Crazy yang sebenarnya. Tak berselang lama dari pertemuan tersebut, Crazy memesan salah satu taksi online yang telah disiapkan Paul sebelumnya dan akan menginap di tempat berbeda tak jauh dari kediaman keluarga Paul. Sementara Po yang merupakan gadis brutal di malam itu justru meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ternyata Po meninggalkan rumah hanyalah untuk menghadiri party bersama teman-temannya. Tanpa menyadari waktu telah menunjukkan jam 3 pagi. Jika Po tidak kembali di waktu itu, maka kemungkinan ayahnya akan mengetahui tindakan tersebut. Namun ketika berada di perjalanan, tiba-tiba saja Po harus terjatuh akibat beberapa mobil van dan sebuah motor melintas tepat di depan matanya, serta mendapati fakta bahwa di malam tersebut merupakan pertemuan terakhir Po melihat keluarganya sendiri. Take me there now. Now. Ledakan yang terjadi menewaskan setidaknya 600 orang meninggal dunia. Pemerintah berhasil mengaitkan serangan ini akibat kelompok pemberontak bernama VIRP dan berjanji akan bertindak cepat melawan kasus teroris yang dimaksud. Sementara satu-satunya keluarga Ray Brun yang selamat dari ledakan hanyalah Po semata. Po merupakan saksi mata dalam ledakan yang terjadi, sehingga ia harus mendapatkan perlindungan ekstra dari pemerintah Brasil. Crazy yang mendengar hal itu dengan segera menghampiri. Dari pertemuan tersebut, Crazy berniat memulangkan Po ke Amerika untuk tinggal bersama dengan neneknya, mengingat di tempat mereka saat ini sangatlah tidak aman. Tak hanya itu, Crazy juga meminta agar presiden menyiapkan mereka tempat tinggal, uang dan juga paspor, sembari mengatur kepulangan Po ke Amerika. Jika kondisi Po membaik, ia akan memberikan laporan lengkap atas kesaksiannya. Begitupun Crazy yang telah kehilangan sahabat untuk kesekian kalinya di hari itu berniat melakukan pembalasan dendam. Rasa bersalah dan amarah yang telah lama terpendam kini telah bangkit. Tidak akan beranjak dari tempatnya sampai seluruh kelompok penjahat tersebut mati di tangannya sendiri. Security inside. With this model yesterday. Security the girl has. One man, family friend. His best days are far. Season 1 episode 2.
Po yang mengalami insiden kematian keluarganya tentu saja mengalami trauma berat di mana ia tak menyangka harus berpisah secepat demikian. Namun Crazy berusaha menguatkan Po seperti apa yang telah dilakukan ayahnya ketika mengalami hal yang sama. Crazy di sini bukan hanya bertindak melindungi Po semata, tetapi berperan sebagai ayah kedua untuk memberikan kasih sayang yang dimiliki. Sementara di suatu tempat berbeda diperlihatkan kelompok teroris kini telah mempersiapkan segalanya melakukan penyerangan. Ternyata mereka mengincar Po untuk disingkirkan. Mengingat Po adalah satu-satunya saksi mata dalam ledakan, Crazy yang memiliki insting serta pengalaman sebagai pasukan khusus tentu saja dapat menyadari situasi tersebut, sehingga membuat mereka di saat itu terlepas dari serangan yang dimaksud. Are they with us? 계속해서 하드 흰색. On the right. Suspense. Acabou. Tak berselang lama dari itu, Suarez yang merupakan tangan kanan presiden mengatakan bahwa Po harus segera melakukan wawancaranya di saat itu juga. Mengingat ancaman VRP yang mereka dapati membuat keadaan telah berubah. Namun Crazy mengatakan bahwa serangan ini merupakan rencana terorganisir. Bagaimana mungkin kelompok VRP dapat mengetahui rute perjalanan mereka jika tidak ada kebocoran informasi dari kalangan komando mereka sendiri. Sehingga Crazy menekankan sebaiknya Suarez bekerja lebih kompeten dari sebelumnya. Mengingat situasi seperti ini merupakan keahliannya. Kini tibalah waktu wawancara yang dimaksud. Di dalam ruangan itu hanya terdapat Crazy dan juga Po, dan semua percakapan mereka akan direkam secara langsung. Crazy meminta agar Po menceritakan kembali kejadian sebelum ledakan terjadi dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Mendapatkan arahan tersebut, Po menceritakan bahwa di malam itu ia melakukan party di rumah pacarnya bernama Liam. Menyadari waktu pagi akan segera tiba, dengan kepanikan berusaha sampai ke rumah sebelum ayahnya mengetahuinya. Namun di saat perjalanan ia harus terjatuh akibat mobil van dan sebuah motor tiba-tiba saja melintas tepat di depannya dengan terburu-buru. Mendapatkan informasi itu, Crazy segera mengakhiri percakapan di antara mereka. Jika Crazy tetap melanjutkannya, maka kemungkinan mereka akan mendapatkan informasi yang tak berguna. Emosi yang kuat serta perasaan yang terpicu dapat membuat Po memutarbalikkan ingatannya, sehingga Crazy meminta sebaiknya Suarez memberikannya beberapa foto mobil van berwarna putih di saat itu juga. What are we doing? That intersection. The being on that bike. She said something coming out. Does that make you feel? You feel? Shocked? Point to the van you saw. I want you. I saw his face. Ryder, just for a second, but I saw it. Okay, good, Paul. Just stay with the rider. Rider, Paul. Setelah wawancara dan mendapatkan petunjuk soal teroris yang dimaksud, Po di hari itu akan melakukan perjalanannya menuju ke Amerika Serikat. Sementara Crazy tetap akan berada di negara Brasil sembari melakukan pembalasan dendamnya. Dan tepat di hari itu juga merupakan pertemuan terakhir bagi mereka. Namun sesaat sebelum pesawat tersebut lepas landas, tiba-tiba saja sesuatu yang tak diinginkan terjadi, di mana kelompok VRP kembali melakukan penyerangan yang membuat situasi tak terkendali seketika.
Sementara kehidupan Valeria Melo terlihat cukup sederhana. Ia memiliki anak dan ibu yang harus ia tanggung sendiri sebagai sopir taksi online, di mana suaminya telah meninggal akibat dibunuh kartel beberapa tahun yang lalu. Ibu Melo yang melihat akan hal itu berniat menjodohkan anaknya dengan salah satu teman kaya rayanya yang berada di Amerika, berharap dengan keputusan yang diambil akan membuat kehidupan Melo menjadi lebih baik. Namun sebelum melakukannya, tiba-tiba saja Crazy menghubungi sembari meminta bantuan. Ternyata Crazy meminta bantuan Melo untuk membawa Po keluar dari negara Brazil, mengingat Po merupakan satu-satunya saksi mata dalam kasus pengeboman. Jika Melo berhasil, maka Crazy menjanjikan upah yang cukup bagi keluarganya. Mendengar tawaran tersebut hingga pada akhirnya kesepakatan terjadi di antara mereka. Ask for something that's not money. Kesepakatan Melo dan Crazy akhirnya terjadi, di mana tepat di hari itu juga Melo akan membawa mereka ke suatu tempat persembunyian di Brazil bernama Pavale, sebuah tempat ribuan kartel-kartel berkumpul. Begitupun dengan Crazy di waktu yang sama segera menghubungi rekan kerjanya dahulu bernama Henry Tappen. Dari percakapan mereka, Crazy mengatakan bahwa ia tak bisa memulangkan Po sampai ia benar-benar mengetahui siapa orang di balik permainan kelompok VIP. Mengingat kegagalan pemerintah Brasil, tak dapat ia percaya setelah penyerangan yang didapatkan saat berada di bandara sebelumnya. Make songs I like and Important member. Wilayah Pavale adalah sebuah pemukiman kumuh yang terletak di pinggiran kota Brasil, di mana di wilayah tersebut memiliki polisi dan keamanan sendiri. Dan salah satu sepupu Melo merupakan anggota penting dalam kelompok kartel di dalamnya, sehingga ia memiliki akses lebih mudah untuk masuk serta menyembunyikan Po sebisa mungkin. Sementara Crazy yang menyandra salah satu kelompok VIP di hari itu mendapatkan integrasi secara langsung. Crazy tanpa ampun memberikan hukuman sampai Tiago mengatakan siapa orang di balik pengeboman. Mendapatkan siksaan secara terus-menerus hingga pada akhirnya Tiago menyebut satu nama, Gabriel Estaves, atau biasa dipanggil dengan sebutan Osmar, seorang kartel lokal yang memiliki konspirasi jauh lebih besar daripada sekedar geng kriminal semata. Sementara Presiden Carmo yang mengetahui bahwa Crazy melakukan tindakan mandiri menganggap hal itu merupakan langkah yang salah. Apa yang dilakukan Crazy dapat membahayakan tim penyidik. Terlebih segala keputusannya bukan berlandaskan atas wewenang pemerintah Brasil, sehingga ia meminta Direktur Moncrief untuk segera mengambil tindakan menghentikannya di saat itu juga. Season 1 episode 3. Crazy sebagai mantan pasukan khusus selalu saja memiliki rencana yang tak disangka-sangka, di mana tepat di hari itu juga mereka memalsukan kematiannya dengan tujuan mengelabui Tiago. Ketika itu berhasil, maka Tiago dapat melaporkan hal tersebut kepada Osmar. Dengan begitu Crazy bisa memancing Osmar keluar dari tempat persembunyiannya. Dan untuk mempermudah segala rencana yang telah diatur, Crazy menanam sebuah alat peledak ke dada Tiago dengan tujuan mengantisipasi jika sewaktu-waktu ia melakukan perlawanan. Sementara Melo di hari itu bertemu dengan sepupunya sendiri bernama Beto. Beto merupakan salah satu anggota penting di wilayah Pavale, memiliki jaringan kartel untuk menjaga Po dari serangan penculikan VIP, dan semua perlindungan tersebut tentu dengan imbalan uang yang sepadan, sehingga dengan demikian Beto lah yang akan menjaga Po secara langsung ketika Melo dan Crazy tidak berada di lokasi. Namun alih-alih menjaganya, Beto justru melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada adiknya bernama Livro, mengingat dirinya memiliki bisnis lain yang harus diselesaikan. Nessa pra vigiar ela. Ui, eu não quero isso. Portando, pô. Tá maluco? A partir de hoje vai andar armado, pô. Tá chorando? O bala dessa porra sou eu.
Livro yang tak memiliki pilihan lain pada akhirnya harus mematuhi perintah Beto, dan tepat di hari itu Livro memperkenalkan diri bahwa dia akan menjaganya sesuai dengan perintah kakaknya. Po yang mendengar hal tersebut sebenarnya melakukan penolakan, namun karena bahasa Inggris yang dilontarkan Livro cukup fasih membuat Po merasa nyaman untuk ditemani. Sementara Crazy mulai melakukan penyelidikan tentang Osmar, namun sebelum melakukannya Crazy terlebih dahulu akan mengambil sejumlah uang yang telah disiapkan Henry Tappen. Dan ketika Tiago telah sampai di markas yang dimaksud, ia mengatakan bahwa telah berhasil membunuh Po dan Crazy. Dibuktikan dengan menunjukkan sebuah foto yang telah direkayasa sebelumnya. Keberhasilan Tiago membunuh Crazy akan mendapatkan bayaran yang setimpal, dan untuk mendapatkan bayaran tersebut Tiago harus memasuki sebuah tempat yang telah ditunjukkan. Namun ketika mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba saja Tiago melakukan perlawanan, membuatnya di saat itu tewas seketika. Tidak berselang lama setelah insiden terjadi, Crazy mendatangi toko handphone sembari mengganti HP yang dimiliki. Tanpa menyadari telah menjatuhkan kartu nama Valerio Melo di tempat tersebut. Tak hanya itu, keberadaan Crazy saat ini telah diketahui melalui HP yang digunakan saat berkomunikasi dengan Henry Tappen. Ternyata HP yang digunakan selama ini telah disadap, membuat tempat persembunyiannya kini telah terbongkar. Menyadari keberadaannya diketahui, Crazy alih-alih kabur ia justru membawa mereka ke suatu tempat, menyelinap masuk ke dalam mobil untuk mengetahui keberadaan markas Osmar berada. Begitupun Melo kini dalam masalah yang cukup serius, di mana kartu nama yang terjatuh sebelumnya berhasil dimanfaatkan kartel VRP. Mendesaknya memberikan jawaban tempat persembunyian Po. Jika Melo tak membawa mereka di malam itu juga, maka ia dan keluarganya akan meninggoy. Mendapatkan ancaman, tak ada pilihan baginya melakukan penolakan. Fazendo acordada essa hora, campeão. Alô, você tá brincando? Combinado. Mas agora você vai dormir? Oxi. Season 1 episode 4. Crazy yang berhasil menyelinap masuk ke rumah Osmar kini menyandra Matius yang akan dipergunakan sebagai alat integrasinya. Dari pertemuan tersebut, Crazy berhasil mengikat Osmar dan istrinya. Sementara Matius ditempatkan di ruangan berbeda dengan kedua tangan dan kaki terikat. Crazy menggunakan taktik psikologis untuk mencari informasi soal pengeboman keluarga Raybron dan bahkan memotong salah satu jari Osmar demi pengakuan yang diinginkan. Osmar ternyata hanyalah seorang pesuruh, di mana bos kartel yang sebenarnya itu bernama Emmanuel Ferraz yang kini telah berada di penjara Brasil. Dari pengakuan itu, Osmar mengatakan bahwa Tiago tidak terlibat langsung dalam pengeboman. Ia hanya menjalankan tugas yang diperintahkan Ferraz untuk membunuh saksi mata, dan saksi mata yang dimaksud adalah Po dan Crazy. Tak hanya itu, Osmar juga mengungkapkan bahwa pelarian Po ke Amerika akan sia-sia belaka, di mana mereka berhasil menemukan kebocoran lokasi rumah Po melalui email. Begitupun Melo yang berada dalam keadaan terdesak memberikan sinyal bahwa dirinya kini dalam keadaan bahaya. Kode yang diberikan ternyata dapat dimengerti hanya menggunakan sen lampu mobil semata, membuat Vico menyadari bahwa gencatan senjata akan segera terjadi. Teu irmão antes que dê merda. Tá sumindo. Tia, sem ajuda. Isso aqui sem problema. Oh! Também não é daqui!
Vá-se embora, por favor. Sementara Crazy pada akhirnya berhasil mengantongi nama-nama pelaku pengeboman. Namun ia belum mengetahui siapa orang di balik pesepeda motor saat kejadian tersebut terjadi. Osmar sama sekali tidak mengetahuinya dengan sungguh-sungguh. Yang dapat mengetahui semua itu hanyalah Vera semata. Tak berselang lama dari percakapan mereka, tiba-tiba saja kelompok VRP mengabarkan bahwa ia berhasil menangkap Po, membuat Crazy pingsan seketika akibat trauma masa lalu yang masih membekas. Start discussing religion. You're crazy. What is it? Vem. Aperta, Matheus. Aperta. Aperta. What did you say? That they are shooting at him. What you already know. There's only one way out of this. Sementara Henry Tappen pada akhirnya berhasil mendapatkan seluruh nama-nama yang terlibat ke dalam jaringan pengeboman. Semua informasi yang didapatkan Tappen itu berasal dari Crazy semata. Kini tibalah waktu pertukaran yang dimaksud. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Po hanyalah pertukaran dengan Osmar. Pertukaran tersebut berlangsung dengan cukup damai tanpa adanya genjatan senjata di antara kedua belah pihak, tetapi tidak dengan Melo. Kelompok VRP yang berhasil menemukan kartu identitas Melo sebelumnya akan dipergunakan untuk mencari keberadaan keluarganya, sehingga mereka harus bergerak secepat mungkin sebelum hal itu terjadi. Kendati demikian, Presiden Karmo berhasil menangkap seluruh nama-nama kartel VRP berkat bantuan dari Crazy seorang diri. Filho da pátria. Hoje mostramos Raise the Brazilian luta. Lost property. Manuel Ferraz, Gabriel Esteves. Raids on several other locations. Gabriel Esteves was dead of a self-inflicted. I will take him and the girl out myself. Season 1 episode 5. Crazy pada akhirnya menyadari bahwa situasi di negara Brasil sudah terlalu berbahaya bagi Po dan keluarga Melo. Sementara di Amerika bukan lagi tempat yang aman dikarenakan adanya indikasi keterlibatan agensi tingkat tinggi. Sehingga Crazy menghubungi salah satu teman lamanya yang berada di luar negeri bernama Ivan. Ivan akan membantunya merencanakan jalur evakuasi rahasia menuju ke Portugal. Dan tepat di hari itu juga Crazy melakukan check-up palsu di beberapa hotel di seluruh penjuru kota. Menggunakan identitas samaran dengan tujuan mengelabui musuh, memberikan waktu baginya melakukan langkah selanjutnya. Mr. Johnson, if anybody comes by, if you would notify. Rencana pelarian Crazy ke Portugal mendapatkan hambatan bagi keluarga Melo, terutama Marlina yang merupakan anak dari Melo. Ia bersikeras tetap berada di negara Brasil meski keadaan mengancam nyawanya, sehingga itu akan menjadi masalah baru bagi mereka untuk meyakinkan Marlina. Sementara Henry Tappen yang merupakan mantan atasan Crazy kini justru berbalik memburunya. Henry sendirilah yang akan melakukan pencarian, mengingat Henry sangat memahami taktik penyamaran dan persembunyiannya saat bertugas bersama. Dan semua itu benar adanya, di mana Henry berhasil menemukan salah satu hotel dengan nama samaran, membuatnya membutuhkan waktu yang lama melakukan pencarian yang dimaksud. Keterlibatan Henry dalam kasus pengeboman belum diketahui, tetapi tidak dengan tempat persembunyiannya. Dari percakapan mereka, Henry berusaha membujuknya agar segera pulang dan membawa gadis yang dimaksud, serta menawarkan bantuan jika sekiranya Crazy membutuhkan. Namun semua itu hanyalah pengalihan semata, di mana tujuan Henry sebenarnya adalah mengetahui rencana apa yang akan dilakukan Crazy selanjutnya. Gotcha.
Sementara Melo di hari itu tanpa terduga membawa Vico dan Livro masuk ke apartemen mereka. Tujuan Melo melakukannya hanyalah membantu Crazy agar bisa menyusup masuk ke dalam penjara. Mengingat Vico memiliki pengalaman yang bisa diandalkan. Ternyata rencana Crazy kali ini adalah menemui Ferraz. Dan untuk menemuinya ia harus masuk ke dalam penjara tempat dari Ferraz berada. Tetapi sebelumnya Crazy sempat menolak tawaran Melo. Ia sebenarnya sudah memiliki rencananya sendiri. Melibatkan orang lain dalam pekerjaannya justru hanya membuat situasi semakin sulit. Namun karena Melo meyakinkan dengan segenap jiwa hingga pada akhirnya Crazy pun lulus seketika. The ball general. Get me to tell him. Crazy yang mengalami gangguan mental akibat trauma masa lalu di hari itu nampaknya mulai memudar seiring waktu. Dibuktikan ketika sedang tertidur ia sudah tidak lagi memakai kain hitam di kepalanya. Menandakan bahwa kehadiran mereka sangatlah berharga. Tetapi harga tersebut bisa musnah kapan saja ketika kali ini ia gagal melindungi mereka. Begitupun Henry Tappen berhasil menemukan titik lokasi Crazy saat perbincangan mereka sebelumnya. Di sana terdapat 2 hotel yang salah satunya pasti ditempati Crazy, sehingga tepat di hari itu juga ia menyamar sebagai agen Interpol serta menunjukkan bahwa foto pria tersebut terlibat dalam operasi perdagangan anak. To be helpful, shut down this whole fucking hotel. What time he appears? Let's go. Room number. Sementara Ivan yang merupakan rekan lama Crazy akhirnya dapat bertemu secara langsung. Selain Melo dan Vico, Ivan lah yang mengetahui segala rencana Crazy memasuki penjara. Vico memiliki tugas memasukkan Crazy serta mengeluarkannya dengan aman. Sementara Melo dan Livro bertugas menyiapkan peralatan dan kendaraan yang dibutuhkan. Tetapi semua itu nampaknya harus diketahui. Di mana Henry yang melihat seluruh isi rekaman Crazy menemukan bahwa kali ini ia mengincar Ferraz yang kini berada di penjara. Motherfucker. Going after Faraz. Faraz, lock it down now. Season 1 episode 6. Penyamaran Crazy ke penjara nampaknya telah terbongkar, tetapi ia mengetahui bahwa semua ini adalah ulah dari Henry Tappen, sehingga membuat pergerakannya sedikit lebih terganggu. Menyadari akan hal tersebut, Crazy bergerak secepat mungkin menggunakan taktik militer. Ia memasang bom di setiap sudut sel tahanan dengan tujuan memicu ledakan kerusuhan massal di antara narapidana. Kemampuan Crazy masuk dan menyekap Ferraz hanya dilakukan menggunakan satu serangan saja dan bahkan dapat membuat kekecauan hanya dengan sedikit taktik dan penyamaran. Dari pertemuan tersebut Crazy mulai melakukan integrasi secara intens, di mana ia mempertanyakan siapa orang di balik pesepeda motor saat malam pengeboman. Terkadang untuk mendapatkan jawaban ia harus menggunakan cara kekerasan terlebih dahulu. Namun belum saja memberikan nama yang dimaksud
John Creasy kini menjadi tersangka dalam kasus pengeboman. Otoritas keamanan Brazil di bawah pengawasan Suarez telah memanipulasi seluruh data-datanya, mengirim email palsu ke pemerintahan tentang keterlibatan Creasy, dan seseorang yang membuat email palsu tersebut adalah Ferraz. Ferraz saja yang merupakan pemimpin teroris dapat mereka jadikan tumbal. Bagaimana dengan Creasy? Tentu saja mudah bagi mereka, dan seseorang yang melakukan semua itu adalah Presiden Carmo. Carmo menginginkan kendali penuh atas pemilihan pemilu, memanfaatkan kekuatan darurat demi menakut-nakuti masyarakat. Carmo bisa memposisikan dirinya sebagai pelindung bangsa guna mengamankan suara pemilihan dan memperketat kontrol kekuasaan, dan Ferraz terpaksa bekerja sama dengan mereka karena keluarganya kini telah menjadi sandera. Dari segala bentuk integrasi yang mendalam, Ferraz juga mengungkap sebuah fakta yang membuat Creasy tak menduganya, di mana rencana pengeboman tersebut melibatkan Henry Tappen selaku mentornya sendiri. Dan seseorang yang Creasy tanyakan soal pesepeda motor yang dimaksud adalah Henry, membuat hati dan perasaannya di saat itu hancur lebur seketika. I need to talk to Poe. Tell me what the fuck is going on. I need to speak to Poe. Creasy? I need you to look up a name. What up? I saw his face. Stay with the rabbit. Stay with the rabbit. That's him. Creasy, that's him. Usaha Creasy mendapatkan jawaban akhirnya berhasil, tetapi untuk dapat keluar dari sana tidak semudah yang dibayangkan, di mana ia harus berhadapan dengan antek-antek Suarez yang berusaha menangkapnya. Begitupun Melo, Liv, Roviko, dan Ivan menjalankan peran mereka masing-masing. Ivan dengan tentara bayarannya menembak secara brutal seluruh polisi yang ada di penjara, membuat Melo dan Livro dapat menyusup masuk dengan mudah. Eles vão botar a cara aqui. Presta atenção. Supervisor aqui. Eu preciso evacuar tudo isso agora. Aqui, tá. Vai! Presta atenção! Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan Henry mendatangi tempat persembunyian Poe berada. Henry sangat mengenal cara berpikir dan taktik Creasy, menemukan lokasi keberadaan Poe dengan seluruh pembunuh bayaran yang dimiliki. Begitupun Poe yang berada di rumah tersebut untung saja cepat baginya menyadari keberadaan mereka, sehingga ia dan Marlina dapat kabur di saat itu juga. Kendati demikian, penyamaran Melo membuat mereka berhasil menyelamatkan Creasy, tetapi tidak dengan Ferraz. Ferraz memilih untuk tetap berada di dalam penjara. Jika pelariannya diketahui Carmo, maka keluarganya akan dieksekusi sebelum kelompoknya sempat menyelamatkannya. Tak hanya itu, Ferraz juga mengatakan bahwa satu-satunya jalan menjatuhkan Carmo adalah mendapatkan bukti rekaman rahasia yang telah ia simpan di dalam brankas. Rekaman yang dimaksud merupakan sebuah percakapan mereka tentang rencana pengeboman. Creasy dapat menggunakannya sebagai alat menjatuhkan mereka, dan ternyata rekaman yang dimaksud Ferraz hanyalah kebohongan semata. Tidak ada bukti yang dapat menahan Carmo dan membebaskan Creasy dari tuduhan pengeboman. Where's Ferraz? Vai fugir! Season 1 episode 7. Creasy yang mendapatkan fakta keterlibatan Henry dalam kasus pengeboman membuatnya semakin bergairah melakukan pembalasan dendam. Bagaimana tidak, orang yang dia percayai justru adalah orang yang ingin membunuhnya.
Terlepas dari semua itu, Gracie mulai menyusun rencana dengan tujuan memancing ketiga musuhnya keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan salah satu rencana Gracie adalah menemukan Henry terlebih dahulu. Henry merupakan barang bukti kerahasiaan Carmo dan Suarez. Membunuh Henry sama saja melenyapkan bukti keterlibatan Carmo, sehingga ia akan menyerahkan diri terlebih dahulu. Jika Gracie menyerahkan diri, Carmo tidak akan membunuhnya sampai mereka berhasil menemukan keberadaan Po. Tetapi semua rencana itu mendapatkan penolakan. Apa yang direncanakan terlalu beresiko bagi dirinya sendiri. You have to stop doing You this. don't understand what's going on right now. Everybody around me I keep on making it out. Don't know why. You will suffer all over again because she needs you. But your survival comes out. Gracie yang mendengar ucapan Melo sebelumnya membatalkan niatnya menyerahkan diri. Tetapi bukan berarti ia kehabisan rencana lain, di mana tepat di hari itu juga Gracie akan menggunakan rekaman palsu yang diceritakan Ferraz sebelumnya. Tujuan rekaman tersebut dibuat hanyalah semata-mata memancing mereka keluar, dan rekaman yang mereka siapkan bukanlah sebuah rekaman biasa, di mana Gracie telah mengoleskan racun ke dalamnya yang dapat membuat mereka terkontaminasi ketika menyentuh atau membukanya. Demi memuluskan rencana yang telah diatur, Gracie mendatangi salah satu hotel lalu memporak-porandakan seluruh isi di dalamnya, seakan-akan terjadi sebuah pencurian. Namun aksi tersebut sempat diketahui seseorang yang berada berdampingan di kamar tersebut, membuat mereka berhadapan dengan pihak kepolisian yang menyebabkan Vico harus tertangkap di saat itu juga. Where's Gracie? Nico! Sementara Suarez yang mengetahui bahwa Gracie telah merampok sebuah apartemen tentu mempertanyakan hal tersebut kepada Henry. Bagaimana mungkin ia melakukan perampokan di tengah kota ketika seluruh pemerintah Brazil mencarinya? Apa yang dia cari di apartemen tersebut pasti sepadan dengan resiko yang dia ambil. Jika uang yang diinginkan tidaklah mungkin. Gracie selalu memiliki banyak cara untuk mendapatkan uang. Karena tak mendapatkan jawaban, Suarez meminta kepada Henry untuk segera mengintegrasi Vico tentang tujuan rencana yang dimaksud. Sementara rencana awal kedatangan Ivan hanyalah untuk memulangkan Po ke negara Portugal, tetapi sepertinya rencana itu telah gagal total. Gracie tidak akan mengambil resiko sampai ketiga musuhnya musnah, dan kini tibalah waktu integrasi yang dimaksud. Dari pengakuan Vico, ia mengatakan bahwa Gracie menggunakan jasanya untuk membobol sebuah berangkas yang terdapat kaset di dalamnya, di mana rekaman tersebut merupakan perbincangan Presiden Carmo dan Ferraz. Ternyata alasan Gracie memasuki hotel dan Vico menyerahkan diri agar memancing mereka mendapatkan rekaman yang telah terkontaminasi zat berbahaya. Hello, John. What you were expected to hear, since that will kill you. In 30 minutes, you will be dead. Gracie yang berhasil membuat mereka terkontaminasi kembali melanjutkan rencana selanjutnya, di mana mereka menyamar masuk ke dalam rumah sakit untuk menyambut kedatangan Henry dan Suarez. Namun ketika Henry berada di sana, tanpa terduga ia malah berpapasan dengan Po, yang membuat kecurigaan baginya bahwa semua ini adalah jebakan semata. La izquierda. Se afaste. If Poe's here, It's crazy. fucking sham.
Aksi kejar-kejaran dan baku tembak di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Dalam upaya meloloskan diri dan menghabisi musuh-musuhnya, kekacauan besar memicu kebakaran hebat di rumah sakit. Di tengah kobaran api yang membara, Gracie berhasil melumpuhkan antek-antek Carmos satu demi persatu. Prado Suarez berhasil dilumpuhkan dengan pertarungan yang begitu sengitnya. Sementara Henry Tappen yang merupakan seorang pengkhianat kini berakhir akibat konsekuensi yang telah ia buat. Konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Carmo akhirnya terekspos ke publik, membuat nama Gracie berhasil dibersihkan dari tuduhan teroris. I have nothing to bury. The way they did, the idea that me with Man is respectful, you hear me? Back to Mount Creve, to them in Mexico City. I guess the only question is... Think you ready to revisit? Tell me what you got.